Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini, saya Wildatul Muyasiroh, mahasiswi semester 6 jurusan Pendidikan Bahasa Arab UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, akan mempresentasikan proposal saya pada mata kuliah Classroom Action Research atau dikenal dengan penelitian tindakan kelas yang diampu oleh dosen Dr. Ubed Ridho, MA. Adapun judul proposal saya adalah implementasi strategi belajar memori atau dikenal dengan memori strategis untuk meningkatkan keterampilan berbicara bahasa Arab siswa di kelas 7A Madrasah Sanawiyah PB Raudhatul Mubtadiin Balikambang, Jepara. Pada proposal ini terdiri 3 bab, yaitu bab pertama pendahuluan, bab kedua landasan teori, dan bab ketiga metodologi penelitian tindakan kelas. Kita masuk ke bab yang pertama, yaitu pendahuluan. Yang pertama, kita membahas latar belakang masalah yang mana di dalamnya akan dipaparkan harapan yang diinginkan dari penelitian ini, kemudian kenyataan yang terjadi, kesenjangan yang dirasakan, penyebab kesenjangan tersebut, kemudian tindakan yang ingin dilakukan, dan kekuatan tindakan itu sendiri. Saya bacakan latar belakang masalah ini. Jadi pada tingkat Madrasah Sanawiyah, pembelajaran bahasa Arab khususnya dalam mahar al-kalam atau berbicara perlu mendapatkan penekanan dan perhatian lebih besar dibandingkan tingkatan sebelumnya. Urgensi keterampilan berbicara ini juga menjadi lebih besar saat memasuki tingkatan Madrasah Sanawiyah atau MTS. Diharapkan siswa kelas 7 MTS mulai membiasakan melatih berbicara bahasa Arab. Namun terkadang, tidak semua peserta didik baru yang masuk MTS adalah lulusan MI atau lembaga Islam lainnya, yang mana pada tingkatan sebelumnya mendapatkan porsi pelajaran bahasa Arab sangat sedikit atau bahkan tidak diajarkan sama sekali. Dari sinilah para siswa hanya akan memberikan sedikit atensinya pada saat sesi berbicara, minimnya pembenaran kosakata, lemahnya memori dalam menghafal, dan kurangnya berlatih berbicara juga melatar belakangi masalah ini. Oleh karena itu, strategi belajar memori diharapkan mampu membantu siswa dalam meningkatkan skill berbicara bahasa Arab. Kemudian ada B, identifikasi masalah. Siswa kelas 7A MTS PB Raudhatul Mubtadiin ini masih kesulitan dalam berbicara bahasa Arab dikarenakan belum terbiasa melatih keterampilan berbicara komunikatif atau belum pernah mendapatkan materi pembelajaran di tingkatan sebelumnya, yaitu madrasah, ibtidaiyah atau sekolah dasar ya. Kemudian kita lanjut ke pembatasan masalah ya. Di sini keterbatasan waktu, biaya, dan kemampuan peneliti apalagi di era pandemi ini menyebabkan penelitian yang dilakukan ini hanya terbatas pada peningkatan keterampilan berbicara siswa kelas 7A MTS PB Raudhatul Mubtadiin Balikambang, Jepara pada materi Al-Usrah wal Bait dengan menggunakan strategi belajar memori. D. Rumusan masalah. Apakah strategi belajar memori dapat meningkatkan kompetensi siswa dalam berbicara bahasa Arab? Kemudian E. Ada tujuan masalah. Berdasarkan rumusan masalah ini, maka penelitian tindakan kelas ini dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan berbicara bahasa Arab pada siswa kelas 7A MTS PB Raudhatul Mubtadiin Balikambang menggunakan strategi belajar memori. F. Manfaat penelitian. Adapun manfaat penelitian ini yang pertama bagi lembaga atau sekolahnya sendiri, yaitu memberikan masukan pada sekolah berkaitan strategi belajar memori ini untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam pembelajaran yang lebih baik. Yang kedua ada bagi peserta didik, yaitu penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat pada kualitas pembelajaran bahasa Arab sehingga menjadikan siswa lebih aktif, kreatif, dan inovatif dalam pembelajaran serta bisa mengaplikasikan pengetahuan yang didapat untuk menyelesaikan persoalan hidup jangka panjang. Kita lanjutkan tadi manfaatnya. Yang ketiga untuk pendidik, yaitu strategi belajar memori diharapkan bermanfaat bagi para guru dalam kegiatan belajar mengajar atau KBM, meskipun strategi ini berpusat pada siswa dalam pembelajaran, tapi tidak menghilangkan guru sebagai fasilitator dan pendidik siswa. Dan yang terakhir adalah bagi peneliti menambah pengetahuan dan wawasan tentang strategi belajar memori sehingga nantinya dapat dijadikan sebagai bahan latihan dan pengembangan dalam proses belajar mengajar.
Bab 1 telah usai, kita beralih ke bab 2, yaitu landasan teori. Pada landasan teori ini ada deskripsi teori. Yang pertama, strategi. Strategi itu apa? Strategi sebagaimana dikutip Sanjaya dari J.R. David adalah a plan, method, or series of activities designed to achieve a particular educational goals. Oke, jadi secara garis besar, strategi adalah adanya prosedur untuk mencapai tujuan pembelajaran. Kalau dari J.R. David tadi ada plan dan method, maka dengan kata lain strategi adalah rencana jitu untuk mencapai apa yang diinginkan. Kemudian apakah strategi belajar itu? Strategi belajar Oxford menyatakan bahwa strategi belajar bahasa merupakan tindakan khusus, tingkah laku, tahapan, atau teknik yang digunakan pembelajar untuk meningkatkan kemajuan dalam pengembangan keterampilan berbahasa. Kemudian yang ketiga, strategi belajar memori. Strategi ini berfungsi untuk menyimpan informasi penting yang didapat oleh pembelajar melalui membaca dan mendengar dan memanggilnya kembali jika diperlukan. Oxford menjelaskan bahwa strategi memori ini mencakup 4 aspek, yaitu 1. Menghubungkan aspek-aspek kreativitas mental, 2. Mencocokkan suara dengan imajinasi, 3. Mereview, dan 4. Melakukan aktivitas. Kemudian keterampilan berbicara atau maharul kalam. Menurut Aziz Fahru Rozi dan Etta Mahyudin, keterampilan berbicara atau dalam bahasa Arab kita sebut maharul kalam ialah kemampuan seseorang untuk mengucapkan artikulasi bunyi-bunyi atau kata-kata dengan aturan kebahasaan tertentu untuk menyampaikan ide dan perasaan. Maka, keterampilan berbicara bahasa Arab adalah kemampuan produktif yang menuntut kemampuan seseorang untuk mempergunakan bunyi-bunyi bahasa Arab secara tepat dengan menggunakan tata bahasa dan mengatur penyusunan kata demi kata sehingga dapat digunakan untuk mengungkapkan apa yang ingin dikatakan. Kemudian, beralih ke B, kerangka berpikir. Strategi belajar memori ialah salah satu strategi yang dapat membantu siswa. Saya tekankan lagi, salah satu strategi bahasa ya, yang dapat membantu siswa dalam menyimpan informasi penting terkait bahasa Arab sehingga diharapkan dapat meningkatkan kemampuan berbicara. Dan C, hipotesis tindakan. Berdasarkan kerangka berpikir di atas, maka hipotesis tindakan dalam penelitian ini adalah terdapat peningkatan pada kualitas maharul kalam siswa kelas 7A MTSPB Raudhatul Mubtadiin Balikambang. Kita lanjut ke D, indikator keberhasilan. Indikator keberhasilan dalam penelitian ini adalah meningkatnya kualitas maharul kalam atau berbicara tadi pada kelas 7A MTSPB Raudhatul Mubtadiin Balikambang Jepara dalam pembelajaran bahasa Arab dengan strategi belajar memori. Dalam hal ini, peningkatan kualitas berbicara dilihat dari hasil post-test yang dilakukan pada siklus 1 dan 2 melalui penerapan strategi belajar memori dengan menggunakan kriteria ketuntasan minimal atau KKM yang ditetapkan oleh sekolah, yaitu 75. Kita alih ke bab 3, metodologi penelitian tindakan kelas. Yaitu yang pertama ada jenis penelitian. Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas atau PTK atau Classroom Action Research yang bersifat reflektif, partisipatif, kolaboratif, dan spiral. Kemudian B, tempat dan waktu penelitian. Penelitian tindakan kelas di kelas 7A MTS Raudhatul Mubtadiin Balikambang Jepara tahun pelajaran 2020-2021 dilakukan kurang lebih selama 3 bulan sejak dimulainya kegiatan persiapan hingga pelaksanaan tindakan. Kemudian C, ada subjek penelitian. Subjek dalam penelitian tindakan kelas ini adalah siswa kelas 7 MTS PB Raudhatul Mubtadiin Balikambang Jepara tahun pelajaran 2020-2021 yang terdiri dari 30 siswa. Kemudian ada pengumpulan data. Ada pengumpulan data yaitu dengan observasi, studio dokumen berupa hasil tes siswa dan wawancara. Inilah tabel jenis instrumen data, kriteria keberhasilan tindakan pengajarannya. Yaitu yang pertama ada aktivitas siswa dengan instrumennya,
pelaksanaan diskusi kelompok, lembar observasi proses belajar dengan keterampilan kognitif, psikomotorik, dan afektif. Indikator keberhasilan, meningkatnya kemampuan siswa dalam pembelajaran keterampilan berbicara, bahasa Arab, dan siklus ke siklus. Dari siklus ke siklus, dilihat dari latihan-latihan yang diberikan oleh guru, skor kelompok mencapai lebih dan sama dengan 70 dan meningkat dari siklus ke siklus. Kemudian, jenis data kedua, pilihan hasil belajar dengan instrumen data pretest dan posttest, dan indikator keberhasilan hasil posttest siswa yang memperoleh nilai lebih sama dengan 75 mencapai lebih sama dengan 70%. Kemudian desain penelitian. Desain penelitian tindakan kelas yang digunakan ada desain PTK Chemis dan Thorgard. Model ini adalah model Kurt Lewin yang dikembangkan oleh Chemis dan Thorgard. Jadi aslinya ini ya sama aja dengan Kurt Lewin, namun ada pengembangan dari Chemis dan Thorgard, di mana juga menggunakan 4 langkahnya, yaitu yang planning, acting, observing, dan reflexing. Hanya saja sesudah suatu siklus diimplementasikan kemudian diikuti dengan replanning atau perencanaan ulang. Demikian seterusnya, satu siklus diikuti dengan siklus berikutnya hingga permasalahan terpecahkan. Kemudian prosedur penelitian. Prosedur penelitian meliputi kegiatan sebelum pelaksanaan PTK berupa refleksi awal, refleksi tahun sebelumnya yang dimaksud ya, dan investigasi atau observasi untuk mengidentifikasi permasalahan yang terjadi di kelas. Dilanjutkan dengan pelaksanaan PTK selama 2 siklus, dan secara rinci kegiatan tersebut disampaikan sebagai berikut. Jadi yang pertama itu ada sebelum pelaksanaan PTK-nya, tadi disebutkan ada refleksi dan observasi, kemudian pelaksanaan PTK itu sendiri dengan adanya siklus 1 dan siklus 2 yang adanya perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi, yang mana siklus 1 itu sebagai acuan perbaikan di siklus kedua. Kemudian ada analisis data. Berdasarkan analisis data dan pembahasan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan sebagai berikut. A. Hasil belajar meningkat jika skor post-test siklus 1 meningkat dari pretest, dan skor post-test siklus 2 meningkat dari post-test siklus 1 dengan standar ketuntasan belajar secara individu sebesar lebih sama dengan 75. B. Aktivitas siswa selama proses pembelajaran berlangsung melalui diskusi meliputi keterampilan kognitif, yaitu kemampuan berargumentasi, psikomotorik, kemampuan bekerja sama dan kreativitas, dan afektif, kemampuan menghargai orang lain. Dinyatakan meningkat jika mengalami peningkatan dari siklus ke siklus. Nah, inilah jadwal penelitiannya. Yang pertama, uraian kegiatannya, pembuatan proposal dan persiapan penelitiannya dilakukan pada minggu pertama bulan Maret hingga minggu keempat. Jadi 1 bulan penuh. Kemudian siklus pertama yang berisikan perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi dilaksanakan di minggu pertama dan kedua bulan April. Kemudian siklus kedua masih dilaksanakan di bulan yang sama, namun di minggu ketiga dan minggu keempat. Kemudian terakhir, penyusunan laporan hasil penelitian tindakan kelas dilaksanakan di bulan Juni, bulan setelahnya, pada minggu pertama, kedua, dan ini daftar peserta. Cukup sekian pemaparan proposal PTK saya, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.